Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini saya mau men-sharingkan satu bahan makanan yang bisa membantu untuk mengatasi rasa sakit di lutut. Nah, seperti yang kita ketahui, yang saya sudah sering lihat ya. Jadi kalau saya lihat tuh banyak orang, terutama wanita, yang kalau sudah mulai memasuki usia-usia 40-an. Nah, masalah yang sering terjadi itu adalah masalah di lutut kaki. Jadi lutut kaki itu udah mulai kerasa ketika jalan lama mulai sakit, ya ketika mau jongkok juga sudah mulai sakit. Nah, kenapa bisa begitu? Karena lutut kaki manusia itu sistemnya hampir mirip dengan engsel pintu. Nah, jadi kalau lutut kita ini kan kita bisa membengkokkan seperti ini, ya kan? Nah, jadi yang membuat kita bisa membengkokkan seperti ini dengan rasa nyaman dan tidak terasa sakit karena di sininya ada pelumas. Jadi di tempurung lutut kaki itu ada sejenis minyak atau pelumas. Ya, jadi yang membuat ketika kita jalan ataupun kita membengkokkan kaki kita ataupun ketika kita jongkok itu nyaman dan tidak terasa sakit. Namun seperti engsel pintu yang kekurangan minyak, pas kita mau buka kerasa sangat keras. Nah, sama seperti lutut di kaki kita. Lama-lama sering dengan berjalannya usia, ya biasanya karena pola hidup kita juga yang kurang benar, seperti kita kurang olahraga, ataupun asupan makanan yang kurang tepat, menyebabkan pelumas atau minyak yang ada di lutut kaki kita itu pelan-pelan akan hilang atau dia akan pelan-pelan akan habis. Akibatnya ketika kita mulai berjalan lama, akan terjadi pergesekan antara lutut kita ini. Pergesekan itu lama-lama akan menyebabkan radang, bengkak, dan itulah menyebabkan kenapa lutut kita bisa sakit ketika kita berjalan ataupun jongkok. Nah, kalau udah seperti itu, biasanya kalau ke dokter, dokter pasti akan menyarankan melakukan suntik pelumas atau minyak di tempurung lutut kaki kita. Memang bisa mengatasi sementara ya, biasanya itu 2-3 bulan lagi kita harus kembali lagi untuk melakukan suntik pelumas sampai pada batasan di mana lutut kaki kita itu sama sekali tidak mempan lagi kalau disuntik minyak atau pelumas. Satu-satunya cara kalau sudah sampai pada tahap seperti itu adalah dengan mengganti tempurung di lutut kaki kita. Di mana untuk mengganti tempurung kaki kita harus dilakukan operasi yang biayanya lumayan mahal, dan seperti kita ketahui semua operasi itu pasti ada resikonya. Nah, jadi hari ini saya mau men-sharingkan ada satu jenis makanan yang bisa membantu untuk mengatasi hilangnya pelumas yang ada di lutut kaki kita. Jadi dia bisa meredakan sakit di kaki kita dengan konsumsi rutin. Nah, bahan apakah itu? Nah, bahan ini saya sudah ada di meja, ya. Satu jenis bahan aja. Ini namanya gelatin. Oke, nah saya kasih lebih dekat ya. Ya, gelatin. Benar, Anda tidak salah dengar gelatin. Jadi, gelatin itu biasanya nih orang lebih banyak pakai untuk buat kue, ya, atau buat dessert, buat agar-agar ya. Biasanya orang akan pakai untuk hal-hal seperti itu. Tapi jangan salah ya, gelatin beda dengan agar-agar. Kalau agar-agar itu terbuat dari rumput laut, gelatin itu biasanya terbuat dari ekstrak kulit dan juga ekstrak dari tulang-tulang hewan. Biasanya itu tulang-tulang hewan ternak. Nah, mereka ekstrak dan terbentuklah atau menjadi gelatin yang kita pakai biasanya untuk membuat kue. Oke. Nah, sebelum saya lebih lanjut untuk mempraktekkan bagaimana cara mengkonsumsinya dan dosisnya, saya akan sharing dulu kenapa saya mengatakan gelatin ini bisa untuk membantu mengatasi lutut yang sakit. Nah, jadi ada teman mama saya yang mengalami sakit di lutut yang sampai dokter mengatakan
tidak ada jalan lain, harus melakukan operasi penggantian tempurung di lutut kaki. Namun karena dia usianya sudah agak tua dan juga dia juga takut untuk melakukan operasi, dan dia dapat informasi juga dari seorang temannya bahwasanya sesudah dia konsumsi gelatin rutin sakit di kakinya hilang. Maka dia melakukan percobaan itu pada dirinya sendiri dengan melakukan konsumsi gelatin selama 3 bulan berturut-turut secara rutin setiap hari. Nah, ternyata sesudah dia mengkonsumsinya, sesudah 3 bulan mulai terasa ya, kakinya yang pertama dia tidak bisa jongkok, akhirnya dia sudah mulai bisa jongkok. Kemudian dia sudah mulai bisa jalan dengan pelan, dan kemudian lama-lama sakit di kakinya sudah hilang dan sekarang dia bisa berjalan dengan normal tanpa operasi penggantian tempurung di lutut kaki. Nah, secara tak sengaja dia ketemu di suatu kesempatan dia ketemu dengan mama saya, dan kebetulan mama saya juga mengalami hal yang sama, yaitu sakit di lutut kakinya. Mama saya tuh tipe orang yang tidak suka ke dokter ya. Kalau tidak terpaksa dia tidak akan ke dokter, dan dia juga menahan rasa sakitnya. Jadi mama gua tuh ketika mau jongkok susah, mau berdiri juga susah, mau jalan pun susah karena sakit di lutut kakinya itu. Nah, dari teman mama gua ini akhirnya memberikan saran kepada mama saya untuk mencoba gelatin ini, yaitu dengan konsumsi 3 bulan berturut-turut setiap harinya. Akhirnya mama saya juga coba mengkonsumsi gelatin ini dengan cara yang diajarkan teman mama saya itu, dan ternyata benar memasuki bulan pertama dan kedua rasa sakit di lutut kakinya itu sudah mulai reda dan sudah mulai menghilang, dan sekarang mama gua juga kakinya sudah sangat lumayan, yaitu sudah bisa jongkok dan bisa berjalan dengan normal, dan rasa sakit di lututnya juga sudah hilang. Nah, jadi makanya ini saya mau men-sharingkan kalau bahan ini bisa Anda coba untuk Anda yang mengalami sakit lutut seperti orang tua dan juga teman mama saya itu. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan adalah mangkok ya, bubuk gelatin, dan juga ini air panas. Air panas saya biasanya ngambil dari dispenser aja, kalau di rumah ada dispenser ya, air panas dari dispenser aja cukup ya. Nah, jadi dosis untuk makan gelatin ini 1 hari ya, biasanya mama saya akan membuat 2 sendok kecil seperti ini ya. Ya, kita ambil 2 sendok kecil seperti ini. Oke. 2 sendok kecil ini saya ada ukur lebih kurang 10 gram. Jadi patokannya 10 gram. Sekali makan itu 10 gram bubuk gelatin ini. Nah, kemudian air panas yang dari dispenser tadi lebih kurang 220 sampai 250 liter. Jadi kalau ini saya pakai 250 ml air. Nah, caranya sangat gampang, yaitu kita hanya melarutkan bubuk gelatin ini saja. Ya. Jadi kita larutkan aja dengan air panas sampai larut semuanya seperti ini. Nah, bubuk gelatin ini bisa Anda beli di toko-toko yang jual bahan-bahan kue, atau di toko-toko yang jual bahan-bahan pokok, kadang juga ada. Jadi minta saja mau beli gelatin yang kualitasnya bagus. Karena gelatin setahu saya juga banyak jenisnya, coba diminta mau beli yang kualitasnya lumayan bagus. Oke. Nah, jadi ini ya, dilarutkan sampai benar-benar larut. Oke. Nah, ketika membuat gelatin ini saya tidak pakai gula ataupun apapun. Ya, karena menurut aku gula itu tidak bagus untuk tubuh. Namun jika Anda merasa kok tidak ada gula sama sekali tidak bisa makan, bisa saja Anda pakai sedikit gula. Namun saran saya sih tidak pakai gula sama sekali. Oke.
Dan teksturnya ntar sesudah jadi itu seperti kita makan agar-agar. Ini belum larut. Oke, ini sudah larut semuanya. Ya. Nah, kalau sudah larut semuanya seperti ini, Anda tunggu agak dingin, kemudian masukkan ke kulkas yang pendingin. Jadi bukan yang beku, masukkan ke kulkas yang dingin. Kemudian biarkan dia dingin sampai dia membentuk seperti agar-agar. Oke. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah dingin ya. Ini saya ada buat yang sudah dingin. Nah, ini adalah contoh gelatin yang sudah beku. Yang sudah saya bekukan. Jadi, teksturnya itu seperti agar-agar. Oke. Ya, nah, jadi aku akan coba makan ya. Jadi rasanya tuh seperti makan agar-agar yang nggak ada pakai bahan apa-apa, hambar. Oke. Nah, biasanya mama saya itu dia makannya pas pagi, pas sarapan, habis sarapan dia akan konsumsi gelatin ini. Jadi biasanya dia akan buat di malam hari, besok paginya ketika sarapan dia langsung mengkonsumsi gelatin ini. Nah, gelatin yang kualitasnya bagus, biasanya itu ada sedikit amis-amisnya ya. Seperti ini ada sedikit amis-amis tulang-tulang hewani. Jadi kalau yang kurang suka bau-bau amis gelatin itu bisa diakalin dengan pakai bubuk vanila sedikit, ataupun pakai gula sedikit, ataupun bisa campur madu sedikit, yaitu sesuai dengan selera Anda. Semoga informasi atau video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang sedang mengalami sakit lutut, ataupun teman-teman Anda yang mungkin mengalami sakit lutut. Semoga informasi ini bisa membantu mereka. Bye-bye.